udah mulai nih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di sini di YouTube channel Official Mekanik Bosok ya guys. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dulu kenapa karbu mau ori, mau bawaan karbu motornya, mau karbu racing itu sulit disetting dan mengalami banyak kendala. Tapi kalian itu jangan terfokus hanya pada karbunya. Aduh, difitnah nih karbunya, kenapa ya. Nah, padahal kalian itu salah dalam pengambilan atau prosesnya itu dalam penyidikan karbu itu panjang guys ya. Jadi di sini tidak hanya kita membicarakan tentang masalah karbu ya. Yang pertama, ketika motor kalian itu bore up atau sudah oprekan ya, yang perlu kalian perhatikan itu pada yang namanya posisi top noken dan top askruk ya. Top noken sama top askruk itu sangat berpengaruh terhadap motor ya. Jadi ketika top nokennya itu digeser maju atau mundur ya, itu nanti bisa dipastikan settingan karbunya bakal susah. Dan malahan kalau sudah parah ya, naiknya atau mundurnya, majunya top noken itu di gear itu ya, itu nanti motornya bakal sulit hidup dan juga gak bisa hidup. Nanti yang difitnah karbunya. Itu kebanyakan sering terjadi ya. Pastikan posisi top mesin kalian dari top askruk ke top noken itu posisinya lurus ya. Jadi posisikan di top itu di motor oprekan ya, masalah posisi top mesin. Nah, kemudian juga komponen noken ya. Noken as ini sangat berpengaruh juga terhadap karbu karena itu kan saling berhubungan dari noken, klep ya, buka tutup klep, dan juga berhubungan langsung dengan karbu. Jadi ketika di sini kita bicarakan motor bore up ya. Jadi ketika kalian sudah nokennya sudah garapan atau menggunakan noken custom, noken racing ya, usahakan itu kalian cari dulu top nokennya ya. Jadi kalau kalian sudah garapan tentunya kalian tanyakan ke tukang garapnya, "Mas, ini posisi nokennya ini sudah gimana? Pemasangannya ini gimana? Apakah top yang ngikutin top standar atau topnya itu dimajukan atau dimundurkan?" Kalian tanya ke tukang garapnya ya. Biasanya kalau tukang garapnya bilang topnya standar, ya udah ngikutin standar motornya, berarti topnya posisinya top nokennya di sini. Tetapi ada juga garapan noken itu yang bilang, "Mas, ini nanti kalau mau dipasang nokennya ya, ini untuk matanya di gear noken itu kan ada ya, kan noken itu ada gearnya ya, di gear sentriknya itu majukan ya. Nah, kalau gear sentriknya kalian masih menggunakan standar, kalian tetap berada di posisi top mengikuti top standarnya, padahal untuk mekaniknya itu bilang dimajuin ya, itu kalian pasti bakal mengalami kesusahan di karbunya, bisa berebet, gak mau digas, ngok, ataupun gak mau hidup ya. Intinya sebelum kalian setting motor dulu, langkah-langkah itu yang kalian harus perhatikan ya. Posisi top noken itu sangat berpengaruh sama terhadap kinerja mesin, apalagi karbu ya. Juga noken as itu sangat berpengaruh ya. Jadi kalau noken as itu tidak presisi dalam pengerjaannya, pemapasannya tidak presisi, itu juga bakal susah untuk hidup ataupun settingan karbu itu bakal susah. Karena di dalam karena di dalam noken itu terdapat beberapa ya. Ada yang minta noken itu minta settingan karbunya kering, ada noken itu minta settingan karbunya basah ya. Untuk motor-motor oprekan itu harus diteliti ya. Jadi bagi kalian yang motornya sudah oprekan harus perhatikan itu. Kalau standar ya standar aja. Kalau motor standar itu setting karbu gampang sekali ya. Karena untuk top noken, top askruk itu kan nggak diapa-apakan motor kalian ya. Motor kalian itu standar, nggak pernah dibongkar mesin. Ya udah, kalian tinggal setting karbunya. Di sini untuk dikhususkan untuk motor yang sudah bore up, karena untuk motor standar itu sangat gampang sekali dalam penyetingan karburator ya. Kemudian komponen yang ketiga ini sangat berpengaruh juga yang namanya busi ya. Busi ini peran penting dalam pengapian ya. Jadi ketika busi kalian itu lemah ataupun mau mati, itu
juga dapat mengakibatkan motor gak bisa hidup dan juga berebet ya, settingan karbu gak ketemu ya. Nanti yang difitnah karbunya. Kasihan ini karbu sering difitnah, padahal bukan karbunya yang kena settingan bermasalah, tapi motornya ya. Itu ya, yang langkah pertama kalian harus perhatikan businya juga ya. Businya harus kalian benar-benar prima, dengan kondisi yang sehat, tidak lemah, tidak drop ya. Usahakan businya kalau mau nyeting motor belikanlah busi baru. Busi kan murah tuh guys, 20.000, 25.000, bahkan yang racing juga ada yang merek TDR itu harganya 35.000 ya. Itu ya. Yang langkah ketiga, perhatikan busi. Yang keempat adalah komponen, beberapa di komponen pengapian. Ada kiprok, ada coil, dan juga ada CDI ya. Kalau di motor oprekan itu sangat berpengaruh. Kebanyakan kan untuk motor oprekan itu CDI-nya entah diganti CDI racing ya, ataupun coilnya itu diganti coil racing, pakai coil yang lain-lain ya, dimodif. Ataupun untuk yang namanya kiprok itu sudah juga diganti racing ya, itu harus diperhatikan. Walaupun motornya juga standar nih ya, ini juga standar, mau bore up, mau standar, itu sama aja. Posisi komponen ketiga tadi yang berpengaruh ke pengapian, itu harus kalian perhatikan. Dan juga busi itu bagi standar juga harus diperhatikan ya. Nah komponen itu, dari yang namanya kiprok tidak boleh lemah. Kalau lemah itu bakal susah setting karbunya, berebet, ngok juga ya. Dan juga yang namanya CDI, kiprok, coil ya. Itu ya, pastikan keadaan komponen tersebut itu pada keadaan prima dan sehat. Kalian bisa cek untuk bagian-bagian itu, jangan sampai lemah ataupun drop ya. Nah itu aja ya, sebelum melakukan setting karbu, karena karbu ini sangat berpengaruh ya. Itu kalian harus mengecek langkah-langkah keempat langkah tadi. Yang pertama, posisi top noken dan top askruk atau top mesin itu posisikan berada di posisi top. Yang kedua itu noken ya. Noken as ini kalian usahakan untuk nokennya itu ketika sudah di custom atau menggunakan noken racing, tanyakan kepada mekaniknya. Posisi topnya harus pada posisi top ya. Kalau dimajukan ya digeser, kalau dimundurkan ya juga digeser. Dan juga untuk nokennya itu harus presisi dan tidak boleh ada dalam penggarapan suatu noken itu kita dial ya. Jadi titik dialnya itu tidak boleh yang namanya titik sentuh ya. Titik sentuh, awalan sentuh dari noken itu terhadap pelatuk ya. Itu harus presisi, atau lobe separation angle-nya itu tidak boleh melengkung, tidak boleh gini ya. Itu harus presisi banget, karena itu dapat mengakibatkan nanti di settingan karbunya bakal susah. Usahakan kalian garap nokennya itu ke bengkel-bengkel yang sudah ternama ya. Nah itu langkah keduanya itu. Yang ketiga busi, perhatikan juga businya. Yang keempat pengapian dari coil, kiprok, dan CDI, usahakan itu dalam keadaan prima. Nah ketika semuanya sudah prima, langkah selanjutnya ya tinggal menyeting yang namanya karburator ini. Mau karbu standar, karbu bermerek, karbu bawaannya, karbu racing, usahakan langkah tersebut kalian lakukan dulu ya. Nah video itu kita akhiri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.